Dua pertanyaan terakhir Mas Yunus, Iya. dari grup Telegram. Yang pertama ini Mas, apakah mungkin kerajaan Majapahit bangkit kembali suatu saat? Kalau bangkitnya itu Mas, penerusnya. Yang bangkit itu penerusnya. Sistemnya. Jadi ketatanegaraannya itu yang dibilang jiwanya. Jiwa dari Majapahit ini bangkit kembali. Jadi istilahnya gini. Jadi sifat-sifat yang kemajapahitan ini akan tumbuh kembali sebagai mercusuar dunia. Tuh. Berarti kalau memang ada indikasi untuk sistemnya Majapahit itu bangkit kembali, tidak menutup kemungkinan seperti Gajah Mada juga akan manipis. Bisa semuanya, semua raja-raja dari ini hitungannya kan per Masehi ya. Dari tahun Masehi kan ini kan Indonesia kan mengalami kejayaan setiap 700 abad sekalian. Siklus kejayaan, Siklus alam, siklus masa. Nah, abad pertama kejayaan pertama adalah 700 tahun pertama adalah kejayaan Sriwijaya. Ya. 700 tahun kedua adalah kejayaan Majapahit. 700 tahun ketiga sekarang ini sudah terproses menuju kejayaan. Kan itu. Makanya tidak heran ini adalah masa-masa terakhir dari tahun Masehi terdapat 3 siklus masa setiap 700 tahun sekali mengalami suatu kejayaan. Abad ke-7, abad ke-14 dan sekarang abad 21. Nah setelah itu 2002 ke atas ini sudah berjalan nanti pesat sekali perkembangannya. Terjadi banyak hal-hal yang sifatnya aneh. Efeknya itu nanti jiwa-jiwa lampau ini magnetis kembali ini kalau jenengan bisa melihat gaib, alam maya, kehidupan maya kan, kehidupan maya kan suatu yang sifatnya maya, itu tidak kelihatan astral. Itu melihat jiwa-jiwa itu pada mencari wadah. Ada yang sudah mendapatkan wadah, ada yang belum. Dan nanti setelah 2002 ini kan itu nanti semakin pesat. Dan hati-hati, nanti ke depan itu akan banyak terjadi kecelakaan massal. Maksudnya setelah massal gimana? Ya kejadian yang membawa korban banyak. Massal ini misalnya pesawat kan massal melibatkan banyak orang gitu loh maksudnya. Nah makanya hati-hati. Jadi disarankan kalau mau kemana itu nyebut Ibu Pertiwi Bapak Angkoso, ya kan. Jadi lebih hati-hati di tahun ini karena bencana yang terjadi akan banyak berkaitan dengan air dan tanah. Untuk tahun ini ya, berkaitan dengan gempa atau air atau banjir, entah itu tsunami, nggak tahu kayak. Pokoknya berkaitan dengan air dan tanah. Artinya jika kita mendekatkan diri dengan alam atau tanah bumi ini, kita akan disayang oleh bumi itu juga. Tapi kalau kita tidak ada pendekatan rasa kasih dengan bumi ini, maka akan disantap oleh bumi itu sendiri. Kita harus mencintai bumi ini agar kita tidak dimangsa oleh bumi itu sendiri. Nah, ini Mas, terkait dengan kondisi alam. Tadi Mas Dinus kan mengatakan bahwa akan terjadi banyak bencana, bahkan ada musibah kematian massal. Ada nggak tips agar kita ini bisa selamat dari semua bahaya itu? Itu tadi yang seperti saya bilang itu tadi, pengolahan cipta rasa jiwa dan karsa kita harus ada
Jadi pikiran positif, perasaan positif, aura kita tebaran kasih sayang, perilaku kita lebih pada kesadaran penuh, ya kan. Kita lebih memantaskan diri bagaimana kita harus berperilaku, budi pekerti luhur, ya. Kalau kita bisa menerapkan itu, nanti kita akan diarahkan oleh alam itu sendiri, karena alam ini juga sedang bekerja, dan leluhur-leluhur yang namanya jiwa lampau ini akan membantu kita di dalam proses pemurnian diri menjadi pribadi yang lebih welas asih, kan gitu. Ini kita frekuensinya sangat besar. Kalau kita berbuat buruk, maka karma buruknya juga akan, roda putaran karmanya akan begitu cepat. Tapi kalau kita berniat untuk menjadi baik, karma kebaikannya juga bergerak begitu cepat. Ya, melek bengi mandi tengah malam itu bagus untuk meningkatkan ionisasi. Wening kita mawas diri, nek wong terus nyawang langit, ibaratnya wong Islam tafakur kan ngono lho. Menata pikiran, menata rasa, menata jiwa, menata karsa kita agar terjadi keselarasan. Nah, di dalam keselarasan itu nanti akan timbul keseimbangan, apa ketenangan. Kalau sudah kita tenang, ada keseimbangan. Kalau sudah keseimbangan, timbullah suatu kedamaian, ya kan. Kedamaian itu ada tebaran kasih, kan gitu. Terus ini Mas, terkait dengan banyaknya musibah yang saat ini kan di daerah-daerah kan banyak terjadi musibah bencana alam. Itu kan kalau kita lihat terus kita kaitkan dengan statement Mas Kinus bahwa nanti akan ada perubahan peradaban baru. Yang saya tanyakan Mas, kenapa setiap mau ada perubahan peradaban baru harus diawali bahkan diakhiri dengan musibah atau bencana? Ini kan misalnya gini, renovasi rumah harus diapakan? Bongkar total. Nah, ya kan, karena apa? Kalau tidak dibongkar total nanti tidak kuat, harus dipondasi dari awal lagi dengan cara dihancurkan. Sama hal saja, alam ini sudah merasa tidak nyaman dengan perilaku manusia. Terus akhirnya dia melakukan refleksi, ya kan. Bumi itu berputar, yaitu rotasi, dan melakukan translasi dan refleksi, ya kan. Pergeseran itu translasi, rotasi itu perputaran, refleksi itu menciptakan keseimbangan lagi, ya kan. Biar apa? Kondisi bumi itu nyaman lagi, karena bumi ini kalau ngomong itu sudah tidak nyaman sekali dengan kondisi di dalam tubuh bumi itu sendiri, karena ulah siapa? Ulah manusia. Akhirnya bumi ini ingin mandi pakai apa? Pakai air laut. Akhirnya dibersihkan karena air laut itu sifatnya penetralisir, kandungan neutron. Jadi kandungan air itu sifatnya netral, penetralisir. Makanya nek wong arep golek wong pinter mah tebarano uyah kan ngono. Untuk penetralisir yang susunya sifatnya negatif. Karena di dalam itu kan ada kandungan magnesium, asam sulfat dan oksigen. Akhirnya terciptalah unsur neutron yang ada di dalam unsur air laut asin. Nah, itu dewanya dewa Baruna kan ngono. Nek dewa air tawar kan dewanya dewa Indra kan ngono. Jadi jiwanya ini disebut dewa Indra, jiwanya air disebut Batara Baruna, jiwanya matahari disebut Batara Surya, jiwanya bulan disebut Dewi Condro, gitu. Dewanya bintang disebut Dewi Kartika, ya. Dewanya awan disebut Bathara Sambu, dewanya petir disebut Bathara Wungkuwang, dewanya putaran cakra disebut Bathara Cakra, dewanya waktu disebut Bathara Kala, dewanya magnet
ataupun sifatnya kasih asmara itu dewanya dewa asmara, kan lengkap itu. Nah itu adalah nanti yang menjadi simbol Hastabrata kan itu toh, nanti yang akan dibikin bendera Nusantara itu adalah Hastabrata. Karena apa? Di bumi ini ada kehidupan karena ada kelengkapan dari 8 unsur semesta, yaitu angkasa, surya, candra, kartika, maruta, angin, dahana geni, ya, dahana geni, samudra ki banyu, tirta sama tanah kan gitu, api, dahana kan ngono. Nah, 4 unsur alam dari api, air, angin, bintang, bulan, matahari, dan angkasa ini melengkapi, akhirnya terciptalah kehidupan di bumi ini yang disebut Hastabrata, Hastawolu, Broto, Laku, pergerakan dari 8 unsur alam semesta ini, akhirnya terciptalah kehidupan. Makanya di bumi ini dilengkapi Hastabrata, ada pergerakan dari planet-planet itu, ada pergerakan rotasi, translasi, dan refleksi. Nah, refleksi itu adalah sifat untuk penyelarasan agar terjadi keseimbangan di dalam planet itu sendiri. Makanya akan berpengaruh pada kehidupan manusia, karena manusia adalah mikro, bagian terkecil dari alam semesta juga. Itu makanya berpengaruh lah. Yang disisakan apa? Jiwa-jiwa yang tidak merugikan oleh untuk alam ini. Tapi kalau jiwa-jiwa yang merugikan alam, maka dia akan disapu habis oleh tanah, air, api, dan angin. Itu terutama yang paling besar dari air, karena air itu sifatnya penetralisir. Jadi bumi ini mandi adus sih karo banyu ben resik Mas, dinetralke. Makanya pernah dibilang akan terjadi megatrust, itu akan terjadi nanti. Itu untuk menetralisir. Barang siapa tidak bisa menjadi manfaat untuk bumi ini akan dibersihkan. Makanya kita harus menjadi jiwa yang bersih untuk alam ini agar kita lebih bisa bermanfaat untuk alam ini. Jadi masih dibolehkan hidup, masih dipantaskan oleh bumi ini untuk menjaga atau menjadi khalifah yang ada di bumi ini. Manungsa kan nek dienggo ngomong sing liyane, ana tanduran, ana kewan. Tugasnya manungsa lak memelihara kuwi to, Mas. Ning apa yang terjadi sekarang? Malah sebaliknya toh. Malah ngrusak apa-apa kan. Apa-apa dipangan kan ngono manungsa iki. Ngunggule kewan to kan. Nek kewane mangane nggo pipi tok, manungsa watu dipangan, cor-coran dipangan kan ngono. Iya to. Material dipangan kan.